Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Saya Vika Magdalena dengan nomor induk mahasiswa 2151400028 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Veteran Bangun Nusantara Soekarno. Saya membuat video ini bertujuan untuk memenuhi tugas ilmu alamiah dasar tentang manusia dan perannya bagi lingkungan. Manusia atau Homo sapiens adalah makhluk yang berakal atau makhluk yang memiliki kelebihan dibanding dengan makhluk-makhluk lainnya. Manusia akan menjalani proses kehidupan dimulai dari proses pada masa bayi, anak, remaja, dewasa, hingga lanjut usia. Manusia adalah salah satu makhluk Allah yang paling sempurna, baik dari aspek jasmaninya maupun rohanianya. Ciri-ciri manusia yaitu yang pertama, organ tubuhnya kompleks dan sangat khusus, terutama otaknya. Yang kedua, mengadakan metabolisme atau penyusunan zat. Yang ketiga, memberikan tanggapan terhadap rangsangan dari luar maupun dari dalam. Yang keempat, memiliki potensi untuk berkembang. Yang kelima, tumbuh dan berkembang. Yang keenam, berinteraksi dengan lingkungan. Dan yang terakhir, bergerak. Manusia juga dikategorikan dalam 4 macam. Yang pertama, manusia ada yang tidak tahu dalam ketidaktahuannya. Yang kedua, manusia tidak tahu dalam ketahuannya. Yang ketiga, manusia tahu akan ketidaktahuannya. Dan yang terakhir, manusia tahu akan ketidaktahuannya. Manusia sebagai makhluk dominan yang mempunyai pengaruh besar terhadap lingkungannya, mempunyai peran positif untuk menjaga keseimbangan lingkungan hidupnya. Berikut peran positif yang dapat dilakukan manusia adalah yang pertama, menerapkan sistem tebang pilih dan mengatur pengelolaan sumber daya alam secara bijak, terutama sumber daya alam yang tidak dapat diprediksi. Yang kedua, mengadakan reboisasi atau penghijauan untuk menjaga kelestarian flora dan fauna, serta mencegah terjadinya bencana yang diakibatkan oleh terganggunya keseimbangan lingkungan. Yang ketiga, melindungi flora dan fauna langka dengan menetapkan kawasan cagar alam dan suaka marga satwa, serta mengawasi ekspor dan impor hewan-hewan tertentu. Yang keempat, mengolah limbah industri dengan tepat, serta melakukan daur ulang limbah atau sampah rumah tangga untuk mengurangi dampak pencemaran lingkungan. Manusia juga dapat memilah sampah dengan cara membagi sampah menjadi 3 kategori, yakni sampah organik yang nantinya bisa digunakan sebagai pupuk kompos, sampah anorganik, dan sampah logam yang bisa dimanfaatkan kembali. Nomor 5, menerapkan sistem multikultur atau tumpang sari dalam bercocok tanam, sehingga kesuburan tanah dapat terjaga. Selain itu, pada daerah lereng gunung dapat diterapkan terasering untuk mengurangi resiko erosi tanah. Yang keenam, mengkonsumsi hasil peternakan dan pertanian dalam negeri, sehingga mengurangi impor buah-buahan dan daging dari luar negeri yang secara tak sengaja dapat membawa telur hama baru yang merugikan petani. Yang ketujuh, mengurangi penggunaan bahan-bahan kimia berbahaya yang dapat mencemari lingkungan seperti pestisida dan deterjen yang tidak ramah lingkungan. 8. Mengurangi pemborosan air sehingga sumber daya air tetap terjaga. Selain itu, manusia juga harus bijak dalam menggunakan listrik dan bahan bakar. Menghemat listrik dapat dilakukan dengan penggunaan alat elektronik yang berdaya rendah dan mematikan lampu jika tidak digunakan. Yang kesembilan, melakukan analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDA, yakni dengan cara mempertimbangkan kemungkinan terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan sebelum melakukan pembangunan. Peran manusia yang terakhir adalah membuat peraturan atau undang-undang
yang dapat melindungi kelestarian dan keseimbangan lingkungan hidup serta keanekaragaman hayati yang ada. Setelah membuat peraturan, maka aturan tersebut harus benar-benar dipatuhi dan menindak tegas oknum-oknum yang melanggarnya. Sekian video yang bisa saya tampilkan, semoga bermanfaat bagi kita yang menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.